Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis masyarakat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fia Nuryawati dari Universitas Jember, Fakultas Teknik, dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 18 19 10 50 10 68. Latar belakang. Kita ketahui bahwa negara kita, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang cukup banyak dan berbatasan langsung dengan batas perairan yang dikelilingi oleh perairan yang cukup luas dan memiliki keberagaman ekosistem lautnya. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, dalam rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, mengatakan bahwasannya wilayah pesisir ini merupakan suatu kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut yang terletak antara batas sempadan ke arah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu tersebut. Wilayah pesisir memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jadi dengan keberagaman kekayaan alam kawasan pesisir dengan nilai ekonomi yang tinggi, maka dihadapkan pada ancaman yang cukup tinggi pula. Maka hendaknya wilayah pesisir ini kita harus sigap secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan. Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial ekonomi, maka bertambah pula nilai wilayah pesisirnya. Maka konsekuensi dari tekanan-tekanan tersebut terhadap pesisir adalah masalah pengelolaan yang timbul karena suatu konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir menurut Nurma Lasari tahun 2001. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian pengelolaan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis masyarakat. Di sini ada suatu pengertian yang akan kita bahas. Dari judul tersebut ada 3 poin yang dapat kita tangkap, yaitu mengenai pengelolaan pesisir terpadu, yang kemudian pengelolaan pesisir secara berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. Nah, pengelolaan pesisir terpadu ini dapat kita artikan suatu proses yang dinamis dan berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan wilayah dan sumber daya pesisir dan lautan. Nah, ada bagian yang penting dalam pengelolaan pesisir terpadu ini, di mana suatu perancangan proses kelembagaan untuk mencapai suatu harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis. Nah, yang kedua yaitu mengenai pengelolaan pesisir secara berkelanjutan. Pengelolaan pesisir secara berkelanjutan ini suatu kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis, dan sosial politik tentunya bersifat berkelanjutan. Nah, di sini
sini ada 3 poin yang penting, yaitu ada berkelanjutan secara ekonomi, yang berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan tentu harus dapat membuahkan suatu pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, dan penggunaan sumber daya, serta investasi secara efisien. Kemudian yang kedua, berkelanjutan secara ekologis itu apa sih? Nah, bahwa kegiatan yang dimaksud ini dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati, sehingga diharapkan pemanfaatan sumber daya dapat dikatakan berkelanjutan. Nah, kemudian yang poin ketiga yaitu sosial politik. Sosial politik di sini mengartikan suatu kegiatan pembangunan yang hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kemudian ada identitas sosial dan pengembangan kelembagaan. Yang ketiga yaitu pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. Apa sih pengelolaan pesisir berbasis masyarakat ini? Dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam di suatu tempat di mana masyarakat lokal di tempat itu terlibat secara aktif dan dalam suatu proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung. Di Indonesia ini pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat sebenarnya sudah diterapkan dan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33, di mana menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi suatu proses pengelolaan tentu harus mempertimbangkan untuk kemakmuran rakyat, khususnya rakyat Indonesia sendiri. Nah, di sini ada pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir di daerah. Nah, secara alamiah potensi pesisir di daerah ini dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang bertempat tinggal khususnya di kawasan tersebut yang pada umumnya terdiri dari nelayan. Ini di wilayah pesisir ya. Nah, di mana nelayan ini memanfaatkan kekayaan laut mulai dari ikan, rumput laut, terumbu karang, dan lain sebagainya yang ada di kawasan pesisir. Pada umumnya potensi pesisir dan kelautan yang dimanfaatkan oleh nelayan ini terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, pemanfaatan potensi kawasan pesisir ini guna untuk mendapatkan suatu keuntungan secara ekonomis untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat yang belum terlaksana hanya di sebagian kabupaten dan kota saja. Jadi pemanfaatan suatu potensi kawasan pesisir di wilayah Indonesia ini sebenarnya tujuannya untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat masyarakat Indonesia, tetapi masih belum terlaksana dan hanya terlaksana di beberapa kabupaten ataupun kota saja. Nah, kemudian ada pemerintah daerah saat ini sedang berupaya untuk memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat daerah. Jadi tujuan utamanya itu hanya untuk mensejahterakan masyarakat
masyarakat Indonesia sendiri. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian-pengertian, kemudian pemanfaatan dan pengelolaan. Dan saat ini kita akan mengetahui apa sih permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan pesisir yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi yang pertama itu pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir yang dilakukan oleh masyarakat maupun daerah sebagian belum memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Maka hal ini akan berpengaruh tentunya terhadap kondisi dan kelestarian pesisir dan lingkungannya. Nah, jadi jika kita perhatikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir, itu ada beberapa poin, di mana yang pertama itu belum, jadi pemanfaatan dan pengelolaan daerah itu belum diatur dengan peraturan perundang-undangan yang jelas, sehingga daerah mengalami suatu kesulitan dalam menetapkan suatu kebijakan dan keputusan. Jadi belum adanya kebijakan yang jelas mengenai pemanfaatan dan pengelolaan pesisir. Kemudian yang kedua itu pemanfaatan dan pengelolaan yang bersifat sektoral, sehingga terkadang melahirkan suatu kebijakan yang tumpang tindih satu sama yang lainnya. Masih berkaitan dengan kebijakan. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan dan pengelolaan yang belum memperhatikan konsep daerah pesisir sendiri. Jadi suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintah, sehingga hal ini dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan antar daerah. Kemudian yang terakhir ada suatu kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholder. Maka sehingga pada setiap daerah dan setiap sektor timbul berbagai suatu pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir. Jadi pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir secara alami dan berkelanjutan ini masih membutuhkan suatu kebijakan yang cukup jelas untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan pesisir di Indonesia. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian, kemudian kebijakan, ada strategi, kemudian di sini ya kita akan membahas mengenai kebijakan. Jadi setelah ini saya akan membahas mengenai kebijakan, strategi, dan konsep dalam pengelolaan wilayah pesisir. Jadi kebijakannya itu menurut Menteri Kim Praswil dalam seminar umum Disnatalis ITS yang ke-34, beliau menyatakan beberapa kebijakan nasional yang terkait dengan pengelolaan wilayah laut dan pesisir. Di antaranya yaitu revitalisasi kawasan berfungsi lindung, mencangkup kawasan-kawasan lindung yang terdapat di wilayah darat dan wilayah laut ataupun pesisir dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus mengamankan kawasan pesisir dari ancaman bencana. Nah, jadi salah satu faktor penyebab berbagai permasalahan di wilayah laut dan pesisir itu
hilangnya fungsi lindung kawasan yang seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung, termasuk kawasan lindung di wilayah daratan yang mengakibatkan pendangkalan perairan pesisir, kerusakan padang lamun, dan kerusakan terumbu karang. Jadi kawasan-kawasan lindung itu masih belum terkelola dengan baik. Kemudian yang kedua ada peningkatan pelayanan jaringan prasarana wilayah untuk menunjang pengembangan ekonomi di wilayah laut dan pesisir. Jadi suatu ketersediaan jaringan prasarana wilayah yang memadai tentu akan menunjang pemanfaatan sumber daya lautan dan pesisir secara optimal. Jadi kita perlu adanya peningkatan dalam infrastruktur sarana dan prasarana guna untuk menunjang suatu pengembangan ekonomi di wilayah pesisir dan laut. Kemudian yang ketiga ada pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi dan kondisi sosial budaya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Jadi peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir ini merupakan salah satu kunci dalam mengurangi tekanan terhadap ekosistem laut dan pesisir dari pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali. Kemudian ada selanjutnya yaitu strategi, di mana strategi pengembangan masyarakat pesisir ini dilakukan dengan dua pendekatan. Nah, jadi yang pertama bersifat struktural dan yang kedua ada non struktural. Jadi strategi ini dalam strategi dan kebijakan yang diambil didasarkan pada karakteristik pantai, sumber daya, dan kebutuhan pemanfaatannya. Maka dalam proses perencanaan wilayah pesisir dimungkinkan pengambilan keputusan diarahkan pada pemeliharaan untuk generasi yang akan datang. Jadi strateginya itu lebih memfokuskan pada karakteristik pantainya, sumber daya, serta kebutuhan pemanfaatannya. Kemudian untuk konsep di sini konsep pengelolaan wilayah pesisir ini adalah fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, di mana inti dari konsep pengelolaan wilayah adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi, dan sistem sosial. Jadi strategi dan kebijakan yang diambil ini didasarkan pada karakteristik pantai, sumber daya, dan kebutuhan pemanfaatan, sama seperti strategi tadi. Maka dalam suatu proses perencanaan wilayah pesisir dimungkinkan pengambilan keputusan diarahkan pada pemeliharaan untuk generasi yang akan datang. Jadi idealnya itu sebuah proses pengelolaan kawasan pesisir itu meliputi perencanaan, kemudian implementasi, dan evaluasi harus melibatkan minimal 3 unsur, yaitu yang pertama ada ilmuwan, pemerintah, serta masyarakat. Jadi proses alam lingkungan pesisir dan perubahan ekologi hanya dapat dipahami oleh ilmuwan, dan kemudian pemahaman tersebut menjadi basis pertimbangan oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu program pembangunan yang
menempatkan masyarakat pesisir sebagai pelaku dan tujuan peningkatan sosial ekonomi kawasan. Jadi dari ketiga unsur ini sangat berkaitan, di mana ilmuwan itu dia menggali informasi mengenai pengelolaan, kemudian pemanfaatan. Setelah ilmuwan kemudian bekerja sama dengan pemerintah. Jadi pemerintah di sini guna untuk menetapkan suatu keputusan dan kebijakan bagaimana pengelolaan kawasan pesisir tersebut terlaksana dengan strategi apa, dengan konsep apa. Kemudian masyarakat di sini guna untuk sebagai pelaku dan tujuan. Jadi masyarakat di sini sebagai goals untuk meningkatkan sosial ekonomi kawasan tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.